Pagi itu matahari belum sepenuhnya naik, tapi suara ayam dan motor tua yang meraung di depan kontrakan sudah membangunkan Raffi dari tidurnya. Ia terbatuk pelan, menggeliat di atas kasur tipis yang sudah lama kehilangan bentuk. Udara pagi masih lembab, dan aroma nasi yang dimasak tetangga menembus dinding papan yang berlubang. Raffi menatap atap yang retak, lalu menarik napas panjang. Alhamdulillah, masih bisa bangun pagi, gumamnya, sambil tersenyum kecil. Meski hidupnya serba kekurangan, ia selalu berusaha bersyukur. Setiap kali membuka mata, ia yakin bahwa hidup yang sederhana bukan alasan untuk berhenti berbuat baik. Raffi berusia 25 tahun, lulusan SMA, tapi tak punya cukup uang untuk kuliah. Sejak ayahnya meninggal karena sakit, ia menjadi tulang punggung keluarga. Ibunya sudah lama sakit-sakitan, dan satu-satunya adik perempuannya menikah muda, tinggal jauh di luar kota. Pekerjaan Raffi tak tetap. Kadang jadi ojek, kadang kuli panggul di pasar. Bila sedang sepi, ia bantu-bantu di warung kopi dekat terminal. Pendapatannya tak seberapa, tapi cukup untuk membayar kontrakan kecil dan membeli beras. Ia tak pernah mengeluh, meski kadang perutnya kosong dari pagi sampai malam. Hari itu Raffi sedang mengayuh sepedanya ke pasar. Ia membawa keranjang bambu di belakang, hendak membantu salah satu pedagang sayur langganannya. Di tengah jalan, hujan turun tiba-tiba. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh, tapi Raffi justru berhenti di pinggir jalan. Di sana, di bawah pohon mangga, seorang nenek tergeletak. Tubuhnya gemetar, bibirnya pucat, dan satu tangannya menggenggam tas kecil. Orang-orang lewat, tapi tak ada yang berani mendekat. "Assalamualaikum, Nek. Nenek kenapa?" Raffi berjongkok, menepuk pelan tangan si nenek. Tak ada jawaban. Hanya nafas berat dan wajah yang tampak kesakitan. Tanpa berpikir panjang, Raffi memanggil ojek lain untuk membantu. Ia memapah nenek itu ke klinik terdekat, meski baju dan sepatunya basah kuyup oleh hujan. Di klinik, dokter berkata bahwa nenek itu kelelahan dan tekanan darahnya turun drastis. Butuh infus dan istirahat. "Anaknya belum datang?" tanya suster. Raffi menggeleng. "Saya tidak tahu siapa keluarganya. Saya hanya menemukannya di jalan." Ia lalu membuka tas nenek itu, berharap menemukan identitas. Di dalamnya hanya ada beberapa lembar uang, obat, dan sebuah amplop coklat dengan tulisan tangan di bagian depan. "Untuk Nadia. Jangan dibuka oleh siapapun selain dia." Raffi menatap tulisan itu lama. Nama itu, Nadia, terasa asing di telinganya, tapi entah kenapa hatinya berkata bahwa ini penting. Beberapa jam kemudian, hujan berhenti. Langit mulai cerah kembali. Raffi duduk di kursi tunggu klinik, menatap tubuh ringkih si nenek yang masih terbaring di ranjang. Ia merasa kasihan, tapi juga bingung harus berbuat apa. Suster mendekat dan berkata, "Mas, biaya infus dan rawatnya 300.000 ya?" Raffi menunduk. Ia hanya punya 150.000 di dompet, hasil narik ojek 2 hari terakhir. Uang itu sebenarnya untuk bayar kontrakan. Tapi ia tak berpikir lama. "Saya bayar separuh dulu, sisanya nanti saya usahakannya, Mbak." Suster tersenyum lembut. "Baik, Mas. Yang penting niatnya baik." Malamnya, Raffi kembali ke kontrakan. Badannya lelah, tapi hatinya terasa ringan. Ia menyalakan lampu kecil di kamar, lalu menatap dinding kosong. Di pojok kamar, ada kaleng bekas biskuit yang biasa ia isi uang receh hasil kerja kerasnya. Kini kaleng itu nyaris kosong. Ia berlutut dan berdoa, "Ya Allah, hamba nggak tahu apa maksud semua ini. Tapi kalau Engkau pertemukan aku dengan nenek itu untuk suatu alasan, tolong beri aku petunjuk." Malam itu Raffi tertidur dengan pikiran yang campur aduk. Ia tak tahu bahwa tindakannya yang sederhana itu akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Keesokan paginya, Raffi kembali ke klinik. Nenek itu sudah sadar, tapi masih lemah. Saat Raffi masuk ke ruang perawatan,
Mata sang nenek terbuka perlahan. "Kamu, siapa, Nak?" Suaranya serak tapi lembut. "Saya Raffi, Nek. Saya yang bantu nenek kemarin waktu pingsan di jalan." Si nenek menatapnya lama, kemudian air matanya menetes pelan. "Terima kasih, Nak. Kalau bukan karena kamu, mungkin nenek sudah nggak ada lagi." Raffi tersenyum. "Saya cuma berbuat apa yang bisa, Nek. Alhamdulillah nenek sudah membaik." Sebelum ia pulang, nenek itu menggenggam tangannya. "Nak, kalau nanti ada waktu, tolong sampaikan surat di tas itu ke cucu nenek, ya. Namanya Nadia. Dia tinggal di Jalan Melati nomor 7. Tolong bilang, nenek ingin bertemu." Raffi mengangguk pelan. "Insya Allah, Nek. Saya akan antarkan." Beberapa hari kemudian, kondisi nenek itu sudah lebih baik. Tapi ketika Raffi datang lagi, suster berkata nenek itu sudah dibawa pulang oleh keluarganya pagi tadi. Raffi sedikit lega, meski merasa bersalah belum sempat berpamitan. Namun ia teringat permintaan sang nenek. Ia mencari surat di tas kecil yang dititipkan padanya. Surat itu masih utuh, belum tersentuh. Raffi menatap alamat yang tertera, Jalan Melati nomor 7, Jakarta Selatan. Ia menelan ludah. Itu jauh dari tempat tinggalnya. Ongkosnya pun tidak sedikit. Tapi sesuatu dalam hatinya berkata, "Kau sudah mulai menolong, jangan berhenti di tengah jalan." Hari-hari berlalu. Raffi bekerja lebih keras untuk mengumpulkan uang agar bisa ke alamat itu. Ia menahan lapar, menunda bayar listrik, bahkan tidur di warung demi menabung ongkos. Suatu sore, ketika ia sedang mengantarkan pesanan ke pelanggan, seorang bapak tua menahan motornya di tengah jalan. "Mas, tolong bantu dorong mobil saya ke pinggir. Mogok dari tadi, nggak ada yang mau bantu." Raffi langsung turun dari motor dan membantu, tanpa pikir panjang. Peluh membasahi wajahnya, tapi ia tersenyum sepanjang waktu. Setelah mobil itu menyala kembali, bapak itu menawarinya uang. Raffi menolak halus. "Bapak simpan saja, saya ikhlas bantu." Bapak itu tersenyum kagum. "Jarang sekali anak muda seperti kamu sekarang." "Terima kasih, Pak. Saya cuma ingin hidup saya bermanfaat, walau nggak punya apa-apa," ucap Raffi tulus. Malam itu, ia menghitung uang tabungannya. Pas-pasan, tapi cukup untuk ongkos ke alamat yang dimaksud. Ia memutuskan akan berangkat besok pagi. Sebelum tidur, ia kembali berdoa. "Ya Allah, aku nggak tahu apa yang menunggu di sana. Tapi aku cuma ingin menepati janji. Kalau memang ini jalan kebaikan, tuntun aku sampai akhir." Dan malam itu, entah kenapa, tidurnya terasa sangat damai. Pagi berikutnya, Raffi berangkat ke Jakarta Selatan. Ia naik bus dengan membawa amplop coklat di tas lusuhnya. Perjalanan panjang ditempuh hampir 2 jam. Sesampainya di Jalan Melati, ia tertegun. Rumah yang ia cari ternyata besar dan megah, dengan pagar besi tinggi dan taman yang indah. Raffi berdiri di depan gerbang, menatap papan nama kecil di depan rumah itu. Keluarga Adi Pratama. Ia menarik napas dalam. Bismillah. Ia mengetuk pagar pelan. Tak lama, seorang satpam datang menghampiri. "Cari siapa, Mas?" tanyanya dengan nada curiga. "Saya mau mengantarkan surat untuk Bu Nadia, dari neneknya." Satpam itu menatap Raffi dari ujung kepala sampai kaki. Melihat pakaian Raffi yang sederhana dan wajah kelelahan, ekspresinya berubah dingin. "Tunggu di sini. Saya lapor dulu." Raffi berdiri canggung di depan gerbang besar itu. Orang-orang lewat menatapnya heran. Beberapa menit kemudian, seorang perempuan muda keluar dari dalam rumah. Rambutnya terurai, wajahnya lembut tapi tegas. Ia mengenakan pakaian rapi berwarna putih. "Mas yang bawa surat untuk saya?" tanyanya pelan. "Iya, Bu. Ini surat dari nenek. Waktu itu nenek pingsan di jalan, saya bantu ke klinik."
Wajah perempuan itu seketika berubah pucat. Ia cepat-cepat mengambil surat itu, lalu membacanya. Matanya berkaca-kaca. Raffi hanya berdiri diam, menunduk sopan. Setelah selesai membaca, perempuan itu menatap Raffi. "Mas, terima kasih sudah nolongin nenek saya. Beliau baru beberapa hari ini bisa pulang, dan selalu nyebut nama seseorang yang bantuin. Ternyata itu Mas." Raffi tersenyum malu. "Saya cuma kebetulan lewat, Bu. Nggak perlu berterima kasih." Namun perempuan itu, Nadia, tidak berhenti di situ. Ia memanggil Raffi masuk, menyuguhinya minuman hangat. Meski awalnya canggung, percakapan mereka mengalir pelan. Nadia tampak kagum pada cara bicara Raffi yang sopan dan jujur. Tidak dibuat-buat, tidak mencari pujian. Ketika Raffi hendak pulang, Nadia menahan sebentar. "Mas, tunggu. Saya mau kasih sedikit uang sebagai tanda terima kasih." Raffi menggeleng cepat. "Nggak usah, Bu. Saya ikhlas. Nolong orang nggak harus dibayar." Nadia terdiam, menatapnya lama. Ia belum pernah bertemu orang seperti ini. Di dunia yang penuh pamrih, ada seseorang yang menolong tanpa harap balasan. Raffi tersenyum, lalu pamit dengan tenang. Ia melangkah pergi, meninggalkan rumah mewah itu dengan hati ringan, tanpa tahu bahwa langkah kecilnya baru saja membuka pintu takdir besar yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. 3 hari telah berlalu sejak Raffi menyerahkan surat itu. Ia kembali ke rutinitas lamanya, bekerja di pasar, mengantarkan barang, dan menarik ojek ketika ada panggilan. Tapi entah kenapa, hatinya terasa hangat setiap kali mengingat wajah perempuan bernama Nadia itu. Wajahnya lembut, penuh rasa hormat, berbeda dengan kebanyakan orang kaya yang pernah ia temui. Namun Raffi sadar, hidupnya masih jauh dari tenang. Ia masih harus memikirkan kontrakan yang belum dibayar, uang listrik yang menunggak, dan motor tuanya yang mulai sering mogok. Suatu pagi, ia datang ke tempat kerjanya di pasar. Pemilik toko sayur, Pak Umar, menatapnya tajam. "Raffi, sini sebentar," serunya. Raffi mendekat dengan wajah tenang, tak menyangka ada sesuatu yang salah. "Kemarin ada uang 2 juta hilang dari laci toko. Dan kamu yang terakhir kerja sampai malam?" ujar Pak Umar dingin. Raffi tertegun. "Astagfirullah, Pak. Saya nggak ambil uang itu. Saya nggak pernah pegang laci, kuncinya kan dipegang Bapak sendiri." Tapi Pak Umar sudah terlanjur emosi. "Udahlah, Raf. Kamu orang baik, tapi saya nggak bisa percaya lagi. Mulai hari ini kamu nggak usah kerja di sini dulu." Ucapan itu seperti petir di siang bolong. Raffi hanya diam. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menunduk sopan. "Kalau itu keputusan Bapak, saya terima. Semoga uangnya segera ketemu." Tanpa membantah, ia mengambil tas kecilnya dan melangkah keluar dari toko. Langkahnya gontai, tapi dalam hatinya ia berusaha menenangkan diri. "Mungkin Allah mau uji sabar saya hari ini," gumamnya pelan. Siang itu, Raffi duduk di tepi jalan dekat terminal. Ia membuka bekal sederhana, nasi putih dan sambal terasi yang dibungkus ibunya semalam. Tapi entah kenapa, nasi itu terasa hambar di mulutnya. Ia menatap lalu lintas yang ramai, motor dan mobil berlalu lalang, orang-orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Ia merasa kecil, tak berdaya. Tapi di tengah kesedihan itu, ia masih berusaha untuk bersyukur. Masih ada nasi yang bisa dimakan. Masih ada tubuh yang bisa bekerja, ujarnya dalam hati. Namun ujian belum selesai. Sore hari, pemilik kontrakan datang menagih. "Raf, ini sudah lewat jatuh tempo 2 minggu. Kalau nggak bisa bayar minggu ini, maaf, kamar ini bakal saya kasih ke orang lain." Raffi hanya bisa menunduk. "Insya Allah, Pak. Saya usahain secepatnya." Setelah pemilik kontrakan pergi, ia menatap langit yang mulai gelap. Hujan tipis turun perlahan, membasahi wajahnya. Hatinya ingin menangis,
Tapi mulutnya hanya mampu berucap lirih. Ya Allah, Engkau tahu aku nggak punya siapa-siapa di dunia ini. Tapi aku percaya, Engkau nggak akan tinggalkan hamba MU yang berusaha. Malamnya, Raffi membuka tas lusuhnya. Ia menemukan kembali amplop coklat kosong tempat surat nenek itu dulu disimpan. Entah mengapa, tangannya gemetar saat membukanya. Di dalamnya, ternyata masih ada selembar kertas kecil yang belum sempat ia lihat sebelumnya, terselip di ujung amplop. Tulisan tangan yang halus, agak bergetar. Untuk siapapun yang menemukan surat ini dan menolongku, semoga Allah membalas kebaikanmu berlipat ganda. Jangan khawatir tentang rezeki. Tuhan tidak pernah salah alamat. Raffi menatap tulisan itu lama. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Kata-kata sederhana itu seperti menenangkan jiwanya yang lelah. Ia merasa seperti sedang diberi tanda bahwa Tuhan masih mengawasinya. Keesokan harinya, Raffi memutuskan untuk mencari pekerjaan baru. Ia keliling ke berbagai tempat, tapi semuanya menolak. Alasan mereka sama, tidak ada lowongan, atau butuh orang yang punya ijazah lebih tinggi. Menjelang sore, Raffi melewati sebuah toko bangunan kecil. Pemiliknya, seorang pria parubaya, sedang mengangkat semen. Tanpa pikir panjang, Raffi menghampiri. "Pak, saya bantu angkat ya, biar cepat." Pemilik toko menoleh, heran. "Kamu siapa?" "Cuma lewat, Pak." "Nggak apa-apa, saya bantu aja." Setelah pekerjaan selesai, pria itu menepuk bahu Raffi. "Terima kasih, Nak, kamu nggak minta upah." Raffi menggeleng. "Nggak usah, Pak. Saya cuma pengen bantu." Pria itu menatapnya lama, lalu tersenyum. "Kamu datang lagi besok, ya? Kebetulan saya butuh tenaga tambahan. Gajinya nggak besar, tapi cukup buat makan." Mata Raffi berbinar. Ia menunduk dalam-dalam. "Alhamdulillah, terima kasih, Pak." Hari-hari berikutnya, Raffi mulai bekerja di toko bangunan itu. Pekerjaannya berat, mengangkat pasir, semen, besi, dan bahan bangunan lainnya. Tapi ia tak pernah mengeluh. Tiap pagi ia datang lebih awal, dan tiap sore ia pulang paling terakhir. Wajahnya penuh peluh, tapi matanya selalu memancarkan semangat. Sore itu, setelah seharian bekerja, Raffi duduk di depan toko sambil minum teh hangat. Ponselnya tiba-tiba berbunyi. Nomor tak dikenal mengirim pesan. "Mas Raffi, ini Nadia. Saya dapat nomor Mas dari klinik tempat nenek dirawat. Nenek ingin bertemu." Raffi menatap layar lama. Ia tak menyangka perempuan itu masih mengingatnya. Dengan jantung berdebar, ia membalas singkat. "Insya Allah, besok saya ke sana." Keesokan harinya, ia datang ke rumah besar itu lagi. Kali ini ia membawa buah tangan sederhana, beberapa buah pisang dan air mineral. Di dalam rumah, Nadia menyambutnya dengan senyum hangat. "Nenek di kamar, Mas. Sudah nanyain dari kemarin." Raffi masuk perlahan. Nenek itu tersenyum begitu melihatnya. "Nak Raffi, nenek senang kamu datang. Nenek ingin bilang terima kasih sekali lagi. Kamu menolong nenek tanpa pamrih. Itu sangat berarti." Raffi menunduk malu. "Saya cuma berbuat yang seharusnya, Nek." Nenek itu menggenggam tangannya. "Nak, kamu tahu? Di dunia ini, orang baik sering diuji lebih berat. Tapi jangan takut. Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah." Raffi mengangguk pelan. Kata-kata itu menusuk hatinya dalam-dalam. Ia merasa seperti sedang berbicara dengan seseorang yang mengerti luka yang ia simpan diam-diam. Setelah kunjungan itu, Nadia sering menghubunginya. Awalnya sekadar menanyakan kabar nenek, lalu perlahan menjadi percakapan ringan tentang hidup, perjuangan, dan doa. Nadia ternyata bukan perempuan biasa. Ia bekerja sebagai desainer di perusahaan besar, tapi memiliki hati yang lembut. Ia sering bertanya bagaimana Raffi bisa tetap tenang meski hidupnya sulit.
Raffi menjawab sederhana, "Karena saya percaya, kalau kita terus berbuat baik, rezeki akan datang lewat jalan yang gak disangka-sangka." Nadia terdiam lama setiap kali mendengar itu. Ia merasa malu, selama ini ia hidup berkecukupan tapi jarang bersyukur. Sementara Raffi, yang hampir tak punya apa-apa, justru punya hati yang penuh syukur. Namun kebahagiaan kecil itu tak berlangsung lama. Suatu sore, ketika Raffi sedang bekerja di toko bangunan, seseorang datang, sopir pribadi dari keluarga Nadia. "Mas Raffi, saya disuruh ini dari keluarga Bu Nadia," katanya sambil menyerahkan amplop tebal. Raffi bingung. "Ini apa, Pak?" katanya. "Buat balas jasa waktu Mas nolong nenek dulu. Jangan ditolak." Raffi menatap amplop itu lama. Tangannya gemetar, bukan karena senang, tapi karena takut salah langkah. Akhirnya ia mengembalikan amplop itu pelan. "Tolong sampaikan pada Ibu Nadia, saya nggak bisa terima. Waktu saya nolong nenek, itu bukan untuk uang." Sopir itu tampak terkejut. "Mas yakin?" Raffi mengangguk mantap. "Kalau saya ambil uang itu, niat saya jadi berubah. Saya nggak mau kebaikan saya dihitung sebagai transaksi." Sopir itu mengangguk pelan, lalu pergi. Raffi menatap langit yang mulai senja. Hatinya terasa tenang, meski dompetnya kosong. Ia tahu, yang ia simpan bukan uang, tapi keikhlasan. Dan itu jauh lebih berharga. Malamnya, Raffi duduk di musola kecil dekat kontrakan. Ia berdoa dalam diam, menundukkan kepala lama-lama. Air matanya menetes saat bibirnya bergetar lirih. "Ya Allah, aku tidak minta kekayaan. Aku hanya ingin Engkau jaga hatiku agar tetap bersih. Jangan biarkan kesulitan membuatku berhenti berbuat baik." Ia tidak tahu bahwa di saat yang sama, di rumah besar itu, Nadia juga duduk di kamar, membaca pesan Raffi yang menolak uang darinya. Air matanya jatuh. Ia belum pernah merasa seindah ini, bukan karena cinta yang besar, tapi karena kagum pada ketulusan seorang manusia yang benar-benar hidup dengan hati. Hari-hari berikutnya berjalan berat tapi tenang. Raffi tetap bekerja, tetap membantu orang lain sebisanya, tetap menjaga ibunya yang mulai sering sakit. Namun di balik semua kesederhanaan itu, Tuhan mulai mengatur pertemuan yang lebih dalam, pertemuan yang tidak lagi sekadar antara penolong dan yang ditolong, melainkan antara dua hati yang dipertemukan bukan oleh harta, tapi oleh niat baik dan takdir yang suci. Sore itu, matahari condong ke barat. Sinar oranye menembus sela gedung-gedung kota Jakarta, memantul di jendela toko bangunan tempat Raffi bekerja. Ia sedang mengangkat tumpukan semen ketika ponselnya bergetar. Nomor yang familiar muncul di layar. "Mas Raffi, ini Nadia. Nenek minta Mas datang lagi ke rumah. Katanya ada sesuatu yang ingin beliau sampaikan langsung." Raffi sempat ragu. Ia merasa tak pantas sering-sering datang ke rumah semewah itu. Tapi karena ini permintaan sang nenek, ia pun berangkat setelah bekerja, dengan baju bersih seadanya dan sandal jepit yang sudah menipis. Sesampainya di rumah keluarga Adi Pratama, ia disambut oleh satpam yang kini mengenal wajahnya. "Silakan masuk, Mas. Bu Nadia sudah nunggu di dalam," ujarnya lebih sopan dari sebelumnya. Raffi melangkah masuk. Rumah itu terasa hangat sore itu, mungkin karena matahari yang perlahan tenggelam, atau mungkin karena sambutan lembut dari Nadia yang sudah berdiri di ruang tamu, mengenakan pakaian sederhana berwarna pastel. Tidak seperti pertemuan pertama, kali ini Nadia tampak lebih santai, dan senyum di wajahnya terasa tulus. "Mas Raffi, terima kasih sudah datang. Nenek sudah nanyain dari tadi," ucapnya lembut. Raffi hanya mengangguk. "Saya senang bisa lihat nenek sehat, Mbak." Mereka berjalan menuju kamar nenek. Wanita tua itu duduk di kursi roda, menatap Raffi dengan mata berkilat. "Raffi, nak, nenek mau kasih sesuatu. Ini bukan uang, bukan harta. Tapi ini tanda terima kasih nenek." Ia menyerahkan sebuah buku kecil berwarna coklat tua.
Raffi menerimanya dengan hati-hati. Di sampulnya tertulis, catatan hidup dan doa. Ini buku doa nenek. Banyak doa yang belum sempat nenek panjatkan. Tapi kamu tolong lanjutkan, nak, karena nenek yakin, doa orang baik selalu dikabulkan. Raffi menunduk haru. Nenek, saya nggak pantas menerima ini. Pantas, nak, jawab nenek sambil tersenyum. Nenek lihat dari matamu. Kamu orang yang nggak pernah pamrih. Dunia butuh lebih banyak orang seperti kamu. Setelah keluar dari kamar, Raffi duduk di taman belakang bersama Nadia. Udara sore terasa lembut, dedaunan bergerak pelan tertiup angin. Untuk pertama kalinya, mereka berbicara tanpa canggung. Nadia bercerita tentang hidupnya. Ayahnya seorang pengusaha besar, ibunya sudah meninggal sejak ia kecil. Hidupnya dikelilingi kemewahan, tapi hatinya sering kosong. Kadang aku iri sama orang seperti Mas Raffi, katanya sambil menatap langit. Kamu kelihatan tenang, walau nggak punya banyak hal. Raffi tersenyum kecil. Mungkin karena saya nggak punya apa-apa, jadi nggak takut kehilangan apa-apa. Nadia tertawa lirih. Kamu selalu punya jawaban yang menenangkan. Mereka terdiam sejenak. Suasana hening tapi tidak membeku. Ada rasa hangat yang sulit dijelaskan, rasa yang lahir bukan dari pandangan mata, tapi dari ketulusan hati yang perlahan saling mengenal. Beberapa minggu berlalu. Nadia sering menghubungi Raffi, kadang untuk menanyakan kabar, kadang hanya untuk berbagi cerita. Raffi awalnya canggung, takut dianggap tidak sopan, tapi lama-kelamaan percakapan mereka menjadi hal yang ia tunggu setiap malam. Mas, kamu percaya nggak kalau semua pertemuan itu ada alasannya? Pertanyaan itu datang dari Nadia suatu malam lewat pesan singkat. Raffi mengetik perlahan sebelum membalas. Saya percaya, karena kalau nggak ada alasan, mungkin saya nggak akan pernah ketemu orang sebaik kamu. Setelah pesan itu dikirim, Nadia tak segera membalas. Tapi di kamar mewahnya, ia tersenyum sambil menahan debar yang tak biasa. Suatu hari, Raffi sedang membantu seorang pelanggan di toko bangunan ketika seorang mobil mewah berhenti di depan toko. Dari dalam keluar seorang wanita dengan kacamata hitam dan pakaian elegan. Nadia. Mas Raffi, serunya, melambaikan tangan. Semua orang di toko menatap. Beberapa pekerja mulai berbisik. Siapa tuh? Kayak orang kaya banget. Raffi mendekat, wajahnya merah karena malu. Mbak Nadia, ada perlu? Nadia tersenyum. Nenek nitip makanan buat kamu dan teman-teman di sini. Ternyata ia membawa beberapa bungkus nasi kotak dan air mineral. Anggap aja ini sedekah kecil dari nenek, ujarnya lembut. Raffi menatapnya lama, antara kagum dan canggung. Terima kasih, Mbak. Tapi kenapa repot-repot ke sini? Nadia menatapnya dengan mata jujur. Karena, aku pengen lihat orang yang selalu aku kagumi bekerja. Raffi terdiam. Hatinya bergetar. Ia tak tahu harus menjawab apa. Sejak hari itu, hubungan mereka semakin dekat. Nadia kadang datang diam-diam ke toko, membawa makanan atau sekadar berbincang sebentar. Namun, gosip pun mulai menyebar. Teman-teman Raffi sering menggoda. Wah, Raff, pacaran sama orang kaya ya sekarang? Raffi hanya tertawa kecil dan mengalihkan pembicaraan. Dalam hati, ia tidak berani berharap terlalu jauh. Baginya, Nadia terlalu tinggi, seperti bintang di langit yang hanya bisa dipandangi dari kejauhan. Namun takdir kembali bermain. Suatu sore, Raffi menerima telepon dari seorang suster di klinik. Nak Raffi, ini soal neneknya Bu Nadia. Beliau jatuh pingsan lagi. Sekarang dirawat di rumah sakit. Tanpa pikir panjang, Raffi langsung bergegas. Ia naik motor tuanya, menerobos lalu lintas padat. Di rumah sakit, ia melihat Nadia duduk di ruang tunggu dengan mata sembab. Begitu melihat Raffi, ia langsung berdiri dan memeluknya spontan. Mas, nenek nggak sadar sejak tadi pagi. Raffi terkejut,
Tapi ia tidak menolak pelukan itu. Ia hanya menepuk bahu Nadia pelan. "Tenang, Mbak. Nenek orang kuat. Kita doain bareng-bareng, ya." Mereka duduk berdampingan di ruang tunggu. Waktu seolah berhenti. Raffi menggenggam buku kecil berisi doa yang dulu diberikan nenek, lalu membacakan satu persatu doa di dalamnya. Suara lembutnya memenuhi ruang sepi itu. "Ya Allah, jika Engkau mencintai seorang hamba, berilah ia ketenangan di akhir hidupnya." Air mata Nadia jatuh. Ia menatap Raffi yang membaca dengan penuh khusyuk, dan di saat itu, hatinya benar-benar luluh. Ia menyadari, rasa yang tumbuh di hatinya bukan sekadar kagum, tapi cinta yang lahir dari kebaikan dan ketulusan. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dengan wajah serius. Pasien sudah stabil. Beliau butuh istirahat total. Nadia langsung menatap Raffi dengan mata berbinar. "Mas, doa kamu dikabulkan." Raffi hanya tersenyum kecil. "Yang ngabulin bukan saya, Mbak, tapi Tuhan yang Maha Baik." Malam itu, mereka berdua menemani nenek sampai larut. Ketika Nadia tertidur di kursi, Raffi hanya duduk diam, menatap wajah tenangnya. Ia sadar, perempuan itu bukan hanya cantik di luar, tapi juga punya hati yang lembut di dalam. Keesokan harinya, ketika Raffi hendak pamit, nenek yang sudah sadar memanggilnya. "Nak Raffi, terima kasih sudah datang lagi. Nenek lihat kamu bukan orang sembarangan. Kamu punya hati yang suci." Raffi menunduk, tak tahu harus menjawab apa. Nenek melanjutkan dengan suara pelan tapi tajam. "Kalau nanti Tuhan menulis takdirmu bersama cucu nenek, jangan tolak, ya. Karena nenek yakin, kebaikan akan selalu menemukan jalannya." Raffi terdiam lama. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya bahkan setelah ia keluar dari rumah sakit. Beberapa hari kemudian, Nadia datang ke toko bangunan lagi. Kali ini tanpa mobil mewah, hanya naik ojek online. Ia mengenakan kaos polos dan celana jeans sederhana. "Mas Raffi, boleh minta tolong?" tanyanya. "Tentu, Mbak. Ada apa?" "Aku mau belajar hal-hal sederhana. Boleh aku bantu kamu kerja hari ini?" Raffi terbelalak. "Loh, Mbak, ini kan kerja kotor, nanti tangan Mbak." Nadia memotong lembut. "Justru itu. Aku pengen tahu gimana rasanya kerja jujur dari bawah." Akhirnya, dengan canggung, Raffi mengajari Nadia cara mengangkat pasir, menata besi, dan mencatat stok barang. Orang-orang di toko menatap aneh, tapi mereka berdua tertawa sepanjang hari. Di tengah debu dan keringat, mereka menemukan sesuatu yang murni, rasa bahagia yang tak butuh alasan. Menjelang sore, mereka duduk di pinggir toko sambil menikmati gorengan. Nadia menatap langit jingga dan berkata pelan, "Mas Raffi, kalau suatu hari aku kehilangan segalanya, apa Mas masih mau berteman sama aku?" Raffi menoleh. "Pertanyaan aneh, Mbak. Kalau saya bilang iya, apa Mbak percaya?" Nadia tersenyum, matanya basah. "Percaya." Raffi menatapnya balik, dan entah kenapa, waktu seakan berhenti sejenak. Tak ada kata cinta, tak ada janji. Hanya dua pasang mata yang saling memahami, bahwa di antara dua dunia yang berbeda, Tuhan sedang menulis kisah yang akan menguji keduanya. Hari demi hari kebersamaan Raffi dan Nadia terasa semakin akrab. Mereka sering bertukar kabar, saling menyemangati lewat pesan singkat, dan sesekali bertemu di taman kota yang dulu jadi tempat Raffi suka duduk berdoa sendirian. Namun, dunia tidak selalu menyukai kisah cinta yang lahir dari perbedaan. Apalagi bila yang satu miskin dan yang satu kaya. Suatu sore, saat Raffi sedang mengantar pesanan dagangannya ke pelanggan, ia menerima pesan dari Nadia. "Raffi, aku pengen cerita sesuatu, tapi janji jangan kaget, ya?" Ia membalas ringan, "Hehe, tenang aja, aku udah kebal sama hal-hal yang bikin kaget." Namun setelah membaca pesan panjang dari Nadia, wajahnya langsung menegang.
Ternyata kabar yang ia baca membuat hatinya panas dingin. Di rumah keluarga besar Nadia, sedang beredar gosip bahwa Raffi hanya berpura-pura baik. Ada yang mengatakan kalau Raffi sengaja mendekati sang nenek agar mendapat warisan. Gosip itu disebarkan oleh Rangga, sepupu Nadia, yang merasa iri karena sang nenek lebih memuji Raffi daripada dirinya. Rangga memang sering berpesta, boros, dan sering dimarahi oleh sang nenek karena tak punya arah hidup. Ketika ia tahu Nadia mulai akrab dengan pemuda sederhana itu, rasa cemburu dan gengsinya membuncah. "Papa, masa kamu percaya kalau laki-laki miskin itu tulus? Semua orang sekarang pura-pura baik karena butuh sesuatu," ujar Rangga dengan nada penuh keyakinan saat berbicara dengan Pak Arman, ayah Nadia. Pak Arman menatapnya tajam. "Kau lihat sendiri kan? Raffi menolak uang kita waktu itu. Tolak di depan kita, bisa jadi dia ambil di belakang. Om, orang seperti itu licik." Kata-kata itu meracuni pikiran Pak Arman. Ia mulai bimbang, dan tak lama kemudian, ia memanggil Nadia ke ruang kerjanya. "Nadia, Papa ingin kamu berhenti berhubungan dengan Raffi," katanya tanpa basa-basi. Nadia terdiam. Matanya berkaca-kaca. "Kenapa, Pak? Raffi nggak pernah minta apa-apa. Dia bahkan..." "Sudah, Papa nggak mau anak Papa jatuh cinta sama laki-laki yang nggak jelas masa depannya. Kamu lihat sendiri, dia cuma jualan di pinggir jalan." Nadia mencoba menahan air mata. "Tapi Pak, dia jujur, dia kerja keras. Bukankah itu yang Mama dulu ajarkan pada kita? Jangan menilai orang dari harta." "Cukup," bentak Pak Arman. "Kamu mau Papa malu di depan keluarga besar karena anaknya pacaran sama penjual gorengan?" Kata-kata itu menusuk hati Nadia. Ia menunduk, menggigit bibirnya kuat-kuat agar tak menangis. Sementara itu, di sisi lain kota, Raffi sedang menunduk di musola kecil, menatap sajadahnya yang basah oleh air mata. Ia baru saja menerima pesan dari Nadia. "Raffi, aku disuruh menjauh darimu dulu. Aku nggak tahu harus gimana. Maaf ya, aku belum bisa ngelawan Papa." Raffi terdiam lama. Ia mengetik balasan berkali-kali, tapi semuanya dihapus lagi. Akhirnya ia hanya menulis satu kalimat. "Jangan minta maaf, Nat. Semua ini bagian dari jalan yang harus kita lewati. Aku percaya, kalau niat kita baik, Tuhan gak akan biarkan kita berpisah begitu saja." Beberapa minggu berlalu tanpa kabar. Raffi mencoba fokus pada pekerjaannya. Ia kembali menjadi kuli angkut di pasar, kadang membantu penjual sembako agar bisa makan. Tapi jauh di dalam hatinya, bayangan Nadia selalu hadir di setiap doa. Namun, dunia seakan belum berhenti menguji. Suatu malam, ketika Raffi sedang pulang dari masjid, tiba-tiba dua pria berbadan besar menghampirinya. "Raffi, ya? Bos kami pengen ketemu," kata salah satunya dingin. Tanpa banyak bicara, mereka menggiring Raffi ke mobil hitam yang sudah menunggu. Beberapa menit kemudian, Raffi dibawa ke halaman rumah besar. Ia mengenal tempat itu. Rumah keluarga Nadia. Di sana sudah berdiri Pak Arman dan Rangga. "Jadi kamu yang namanya Raffi?" ucap Pak Arman dengan nada sinis. "Aku ingin tahu langsung dari mulutmu. Apa maumu dari keluarga kami?" Raffi menunduk sopan. "Saya nggak mau apa-apa, Pak. Saya cuma pengen tahu kabar nenek, karena waktu itu beliau masih sakit." Rangga tertawa kecil. Alasan klasik orang miskin. Sok peduli, padahal mau cari kesempatan. Raffi menatapnya tenang. "Kalau Bapak dan Mas nggak percaya, nggak apa-apa. Tapi saya tulus waktu nolongin beliau. Saya nggak punya apa-apa, tapi saya nggak akan jual ketulusan saya demi uang." Pak Arman memalingkan wajah, masih ragu. Tapi tatapan jujur di mata Raffi membuatnya terdiam sesaat. Namun, Rangga kembali menimpali dengan nada licik. "Kalau kamu tulus, kenapa kamu masih dekat sama Nadia?" Raffi terdiam, menatap lantai. "Saya nggak pernah ngajak dia pacaran.
Kami cuma saling menghargai. Pak Arman terdiam, tapi egonya terlalu tinggi untuk percaya begitu saja. Akhirnya ia berkata pelan namun tegas, "Mulai hari ini, jangan pernah dekat dengan keluarga kami lagi." Raffi menunduk dalam. "Baik, Pak. Saya minta maaf kalau kehadiran saya bikin salah paham." Tanpa berkata apa-apa lagi, ia pergi meninggalkan rumah itu di bawah hujan deras. Di kamar Nadia, tangis tak berhenti mengalir. Ia mendengar semua dari balik jendela. Melihat Raffi pergi tanpa menoleh membuat dadanya sesak. Ia menulis surat kecil yang kemudian diselipkan ke dalam buku harian. "Raffi, aku tahu kamu nggak salah. Tapi aku nggak bisa melawan Papa. Aku janji, suatu hari aku akan menemukanmu lagi. Jangan berhenti percaya sama doa kita." Waktu berlalu. Raffi memutuskan pindah dari kontrakannya, mencari tempat baru di daerah kecil dekat masjid tua. Ia memulai hidup dari awal. Ia tak lagi berharap banyak, tapi tetap berpegang pada satu hal. Tuhan takkan salah menulis takdir. Malam itu, di bawah cahaya rembulan yang lembut, ia berdoa dengan suara bergetar. "Ya Allah, kalau dia memang bukan jodohku, tolong jagalah dia. Tapi kalau dia memang yang kau pilihkan untukku, pertemukan kami dengan cara MU, bukan karena harta, tapi karena cinta yang kau restui." Di rumah besar sana, sang nenek Nadia mulai pulih dan diam-diam menanyakan kabar Raffi. Saat mendengar bahwa Raffi sudah tidak pernah datang lagi, senyumnya sendu. Ia tahu, mungkin cucunya kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Dalam hati sang nenek berjanji, bila masih diberi waktu, ia akan membetulkan semuanya. Karena ia tahu, doa pemuda miskin yang tulus bisa mengguncang langit. Matahari pagi menembus celah-celah jendela kecil di kamar sederhana itu. Di atas sajadah yang mulai lusuh, Raffi menutup doa terakhirnya dengan senyum tenang. Sudah lebih dari setahun berlalu sejak ia meninggalkan rumah keluarga Nadia. Hidupnya memang masih sederhana, tapi kali ini penuh ketenangan. Setiap hari ia bekerja di bengkel kecil milik seorang teman masjid, memperbaiki motor warga sekitar. Lambat laun, ia belajar banyak hal, hingga akhirnya dipercaya mengelola sendiri cabang kecil bengkel itu. Penghasilannya tidak besar, tapi cukup untuk hidup layak. Ia menabung sedikit demi sedikit, bukan untuk kaya, melainkan untuk mandiri. Ia tak ingin menengadah pada siapapun lagi selain Tuhan. Dan di setiap penghujung malam, doa yang sama selalu ia ucapkan. "Ya Allah, aku tak tahu di mana dia sekarang. Tapi jika Engkau berkenan, biarkan aku bertemu dia lagi, bukan karena harta, tapi karena rencana MU yang indah." Sementara itu, di sisi lain kota, rumah besar keluarga Nadia kini tak seceria dulu. Sang nenek yang dulu diselamatkan Raffi kini terbaring lemah di ranjang. Meski tubuhnya rapuh, pikirannya masih jernih. "Nadia," katanya pelan pada cucunya yang setia menemaninya setiap sore. "Cucuku, nenek ingin menulis sesuatu sebelum waktuku habis." Nadia menggenggam tangan keriput itu erat. "Jangan bicara begitu, Nek. Nenek pasti sembuh." Sang nenek tersenyum lembut. "Tidak, sayang. Setiap orang ada waktunya. Tapi ada satu hal yang nenek belum tenang, Raffi." Nama itu membuat dada Nadia bergetar. Air matanya langsung menetes. "Dia sudah pergi, Nek. Papa nggak izinin aku ketemu dia lagi." Sang nenek menatapnya dalam. "Justru karena itu, nenek harus menulis wasiat. Biar kamu tahu siapa yang sebenarnya menolong nyawa nenek waktu itu. Dunia mungkin lupa, tapi Tuhan tidak." Beberapa hari kemudian, sang nenek mengembuskan napas terakhirnya dengan tenang. Seluruh keluarga berkumpul dalam suasana duka. Tapi di antara tangis itu, satu hal mengejutkan muncul, surat wasiat dari almarhumah. Surat itu dibuka oleh notaris di ruang tengah. Semua keluarga duduk tegang, termasuk Pak Arman dan Rangga. Kalimat pertama membuat semua orang terdiam.
Aku ingin hartaku digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi orang baik. Dan ada satu nama yang ingin kusampaikan dengan penuh rasa syukur. Raffi, pemuda yang menyelamatkan hidupku tanpa mengharap apapun. Aku ingin keluarga ini mengenalnya, bukan menilainya. Karena Tuhan sering menyembunyikan malaikat di balik kesederhanaan. Semua mata memandang ke arah Nadia, yang menunduk dengan air mata mengalir deras. Pak Arman menatap surat itu lama, kemudian memejamkan mata. Ada rasa bersalah menyesak di dadanya. Ia teringat bagaimana kasar ucapannya pada Raffi dulu. Ia menyesal, tapi waktu tak bisa diputar. Sampai tiba-tiba Nadia berdiri, menggenggam erat surat itu. "Papa, aku mau temuin dia," katanya pelan tapi tegas. "Sudah cukup Papa menilai orang dari harta. Sekarang biar aku ikuti kata hati dan wasiat nenek." 2 minggu kemudian, Nadia dengan bantuan seorang sopir pribadi menelusuri alamat lama Raffi. Namun kontrakan itu sudah kosong. Tetangga bilang, Raffi pindah ke kampung pinggiran kota, dekat masjid tua. Tanpa pikir panjang, Nadia berangkat ke sana. Ia membawa hanya satu tas kecil, mengenakan kerudung sederhana, tak ingin menarik perhatian. Sore itu, langit tampak berwarna jingga keemasan. Di depan masjid tua yang masih berdiri kokoh, ia melihat seorang pemuda dengan baju berminyak sedang membetulkan motor. Nadia terdiam. Nafasnya tercekat. Meskipun waktu telah mengubah sedikit rupa Raffi, sorot matanya masih sama, tenang, tulus, dan hangat. "Raffi?" Suaranya bergetar. Pemuda itu mendongak, tertegun seolah tak percaya dengan penglihatannya. "Nadia?" Keduanya saling memandang dalam diam yang panjang. Tak ada kata, hanya air mata yang akhirnya menetes bersamaan. Nadia mendekat, suaranya lirih. "Maaf, aku datang tanpa izin. Tapi aku nggak bisa lagi menahan rindu dan penyesalan. Nenek sudah nggak ada, Raffi, tapi beliau ninggalin wasiat. Namamu disebut di dalamnya." Raffi menatapnya lembut. "Semoga beliau tenang di sisi Allah. Aku nggak butuh apa-apa, Nat. Cukup tahu beliau sempat bahagia. Aku udah bersyukur." Nadia menggeleng pelan. "Kamu salah. Wasiatnya bukan soal harta, tapi soal hati." Dia bilang, "Nadia, kalau kamu pengen bahagia, temukan orang yang membuatmu merasa damai seperti Raffi membuat nenek merasa aman." Air mata Raffi menetes. Ia tak sanggup menatap langsung wajah gadis itu. Beberapa warga yang melihat dari jauh mulai tersenyum, menyadari kisah lama akhirnya berakhir manis. Pak Ustaz yang biasa mengajar di masjid itu mendekat dan berkata pelan, "Raffi, kadang Tuhan memisahkan dua orang bukan untuk menjauhkan, tapi untuk mendewasakan. Supaya waktu dipertemukan lagi, keduanya sudah siap menerima takdir dengan hati yang lapang." Raffi menunduk, menitikkan air mata haru. "Iya, Ustaz. Dulu saya cuma punya niat baik, tapi Tuhan kasih lebih dari itu. Dia kasih kesempatan kedua." Beberapa bulan kemudian, di halaman masjid yang sama, terdengar lantunan doa dan ucapan selamat. Raffi dan Nadia menikah dalam acara sederhana, tanpa kemewahan, tanpa pesta besar, tapi penuh keberkahan. Pak Arman hadir dengan mata basah, menghampiri Raffi setelah akad. "Maafkan Papa. Nak, Papa salah menilai kamu. Papa buta oleh gengsi. Tapi sekarang, Papa bersyukur Tuhan buktiin kalau niat baik memang gak butuh uang buat jadi mulia." Raffi menunduk hormat. "Saya juga minta maaf, Pak. Mungkin dulu saya terlalu takut dianggap salah. Tapi semua yang terjadi udah jadi pelajaran buat saya." Pak Arman memeluknya erat. "Selamat datang di keluarga, Nak." Setelah semua tamu pulang, Raffi dan Nadia duduk di tangga masjid, menatap langit malam yang bertabur bintang. "Raffi," kata Nadia lembut, "aku dulu sering marah sama Tuhan karena merasa semua nggak adil. Tapi ternyata, Tuhan cuma minta kita sabar dikit lagi." Raffi tersenyum, menatap bintang paling terang. "Kadang,
Yang kita kira keterlambatan, ternyata cara Tuhan menyusun waktu terbaik buat kita. Kalau dulu aku nggak miskin, mungkin aku nggak belajar apa itu ikhlas. Nadia menyandarkan kepala di bahunya. Dan kalau aku nggak kehilangan kamu waktu itu, mungkin aku nggak belajar apa itu sabar. Mereka tertawa kecil dalam hening yang hangat. Angin malam berhembus lembut membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik, seolah ikut merestui. Di dalam hati Raffi hanya ada satu kalimat syukur yang terus ia ulang. Terima kasih, ya Allah. Aku dulu tak punya uang, tapi kau tunjukkan bahwa niat baik cukup untuk mengetuk pintu langit. Dan dari langit MU, kau kirimkan jodoh tak terduga yang kini jadi bagian hidupku. Dan begitulah, kisah seorang pemuda miskin dengan hati tulus berakhir bukan dalam kemewahan, melainkan dalam ketenangan, cinta, dan doa yang akhirnya dijawab oleh langit. Tamat.